Halo semuanya, seri kuliah kalkulus kali ini akan membahas beberapa fungsi transenden dan khusus di video ini akan dibahas mengenai fungsi logaritma asli. Di video ini juga nanti akan dibahas bagaimana cara mencari turunan dari fungsi logaritma asli dan berikut juga cara mengintegralkannya. Sebelum mulai ke pembahasan soal, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu sedikit konsep mengenai fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli atau disingkat ln didefinisikan sebagai fx, yaitu ln x, adalah integral 1 sampai dengan x dari fungsi 1 per t dt dengan nilai x-nya lebih dari 0. Jadi jika di materi integral yang lalu, kita memiliki rumus umum integral, yaitu integral x pangkat n dx adalah 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c, dan di sini kita punya syarat bahwa n-nya tidak boleh sama dengan min 1, maka jika n sama dengan min 1, integral ini menjadi integral dari x pangkat min 1 dx, atau kita tulis sebagai integral 1 per x dx, di mana untuk menentukan integral ini kita tidak bisa menggunakan rumus umum dari integral, karena untuk integral 1 per x dx memiliki hasilnya sendiri, yaitu ln mutlak x ditambah c. Ya, jadi harus menggunakan mutlak karena kita lihat di definisi di atas ini, syarat untuk nilai x-nya adalah bernilai positif. Jadi yang penting untuk kita adalah bagian ini. Untuk sifat-sifat fungsi logaritma natural atau logaritma asli tidak berbeda jauh dengan fungsi logaritma umum yang biasa kita gunakan, yaitu log, karena masih satu keluarga yaitu fungsi logaritma. Yang membedakan fungsi logaritma asli atau ln dengan fungsi logaritma umum adalah logaritma asli ini memiliki basis 10. Sementara untuk fungsi logaritma natural atau logaritma asli memiliki basis yaitu bilangan atau konstanta e atau kita kenal sebagai bilangan Euler, di mana nilainya adalah 2,178. Jadi ini adalah bilangan Euler. Untuk sifatnya sendiri, karena hampir sama dengan logaritma umum, maka untuk yang pertama, ln 1 ini sama dengan 0. Karena basisnya tadi adalah bilangan e, maka e pangkat 0 itu sama dengan 1. Yang kedua, ln dari perkalian a kali b ini akan sama dengan ln a ditambah ln b. Sifat yang ketiga, ln a dibagi b sama dengan ln A kurangi ln B. Dan yang terakhir untuk ln A pangkat R, di mana R adalah pangkat dari A ya. Jadi R di sini bukan pangkat dari ln, melainkan pangkat untuk A. Kita dapat menulisnya menjadi R dikalikan ln A. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk sifat-sifat logaritma asli ini sama dengan sifat pada logaritma umum. Sementara untuk grafik fungsi ln x ini, karena tadi nilai ln 1 adalah 0, maka titik potongnya adalah 1,0. Kemudian kita gambar grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah grafik y sama dengan ln x, di mana untuk grafiknya sendiri, sifatnya itu selalu monoton naik dan cekung ke bawah. Ya, kita langsung masuk saja ke latihan soal. Yang pertama mengenai turunan terlebih dahulu. Jadi untuk turunan fungsi logaritma, karena tadi definisi fungsi ln x adalah integral 1 sampai dengan x dari 1 per t dt dengan syarat x-nya lebih dari 0. Maka jika kita ingin menurunkan fungsi ln x, ini kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan. Seperti ini. Kemudian untuk ruas kiri kita biarkan, dan untuk ruas sebelah kanan kita mencari turunan dari integral. Maka di sini kita menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Hasilnya adalah 1 per x. Jadi turunan dari ln x adalah 1 per x, atau secara umum turunan dari ln ux, di mana u adalah fungsi yang bergantung pada x, hasilnya adalah 1 per ux dikalikan turunan dari fungsi ux. Ya, di sini kita menggunakan aturan rantai.
Untuk menambah pemahaman, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama, ln 3x. Maka turunan pertamanya adalah kita fokus kepada apa yang ada di depan ln, yaitu 3x. Jadi turunannya adalah 1/3x. Kemudian untuk 3x-nya sendiri kita turunkan menjadi 3. Hasilnya adalah 1/x. Yang kedua, turunan dari 4 ln x. Untuk ln x-nya, turunannya adalah 1/x. Jadi turunan dari 4 ln x adalah 4 kalikan 1/x. Sama dengan 4/x. Yang ketiga, f aksen x sama dengan 1/sin x. Yang ada di depan ln adalah sin. Jadi 1/sin x dikalikan turunan sin x adalah cos x. Jadi ini adalah cos x per sin x. Atau kita sederhanakan menjadi kotangen x. Dan yang keempat, f aksen x atau turunan pertama adalah 1 dibagi x kuadrat tambah 2x. Kemudian kita turunkan x kuadrat tambah 2x-nya menjadi 2x tambah 2. Lanjut ke soal yang kelima. Fx sama dengan ln sin 4x plus 2. Maka turunan pertamanya adalah 1 per sin 4x tambah 2. Kemudian kita cari turunan untuk sin 4x plus 2 ya. Atau di sini kita tulis dulu yaitu turunan dari sin 4x plus 2. Ya, untuk menurunkannya kita gunakan aturan rantai. Turunan dari sin adalah cos. Kemudian kita kalikan dengan turunan sudut dari sin ini, yaitu turunan dari 4x plus 2, yaitu 4, dan hasilnya adalah 4 dikalikan cos per sin. Jadi ini hasilnya kotangen 4x plus 2. Untuk soal yang keenam, kita tulis dulu soalnya menjadi ln x pangkat setengah ya, karena akar itu bentuk lainnya adalah pangkat setengah. Kemudian turunan pertamanya 1 dibagi x pangkat setengah dikalikan turunan x pangkat setengah, yaitu setengah kali x pangkat setengah kurangi 1 negatif setengah. Kita ubah bentuk pangkat yang negatif menjadi seperti ini, x pangkat setengah. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi 1 per akar x kalikan setengah kalikan 1 per akar x. Dan hasilnya adalah 1 per 2x. Soal yang ketujuh, fx sama dengan x kalikan ln x kuadrat. Karena untuk soal yang ketujuh ini adalah perkalian dari dua buah fungsi, yaitu fungsi x. X ini adalah polinom derajat 1 dikalikan dengan ln x kuadrat. Maka kita harus menggunakan aturan perkalian pada turunan, di mana kita menentukan fungsi u-nya yaitu x, dan v-nya adalah ln x kuadrat. Kemudian kita cari nilai u aksen yaitu 1, kemudian v aksen yaitu 1 per x kuadrat kalikan turunan x kuadrat yaitu 2x, dan hasilnya adalah 2 per x. Kemudian kita masukkan ke rumus yaitu f aksen x sama dengan u aksen v tambah u v aksen. Untuk u aksennya yaitu 1 kalikan v yaitu ln x kuadrat ditambah u-nya x, v aksennya adalah 2 per x. Jadi hasilnya adalah ln x kuadrat tambah 2 atau 2 ditambah ln x kuadrat. Untuk soal nomor 8, ini ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Misalkan untuk cara pertama, kita turunkan langsung. Jadi f aksen x adalah 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 4. Kemudian dikalikan turunan x kuadrat plus 1 pangkat 4. Untuk menurunkannya kita gunakan aturan rantai menjadi 4 dikalikan x kuadrat plus 1, pangkatnya kita kurangi 1 menjadi 3, dikalikan dengan turunan x kuadrat plus 1 yaitu 2x. Kemudian di sini ada yang saling menghabiskan, tersisa 1 di penyebut, dan hasilnya 8x per x kuadrat plus 1. Sementara untuk cara kedua, terlebih dahulu kita gunakan sifat logaritma natural, di mana pangkat bisa turun ke depan menjadi 4 dikalikan ln x kuadrat plus 1.
Sehingga turunannya adalah 4 dikalikan turunan dari ln x kuadrat plus 1, yaitu 1 per x kuadrat plus 1, kita kalikan dengan turunan x kuadrat plus 1, yaitu 2x. Hasilnya yaitu 8x dibagi x kuadrat plus 1. Jadi hasilnya sama ya untuk cara 1 ataupun cara 2. Berikutnya, kita akan bahas integral menyangkut fungsi logaritma natural atau ln. Karena turunan dari fungsi ln x adalah 1 per x dengan x-nya harus lebih dari 0, maka di sini kita akan memperoleh anti turunannya, yaitu integral 1 per x dx. Hasilnya adalah ln mutlak x ditambah c. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Untuk soal yang ada di sebelah kiri, kita tidak bisa langsung mengintegralkannya menjadi fungsi ln karena bentuknya juga berbeda. Contoh soal yang dapat langsung diintegralkan, misalkan integral dari 1 per 2x dx. Di sini kita bisa keluarkan setengahnya, yaitu menjadi setengah integral dari 1 per x, dan hasilnya adalah setengah ln mutlak x tambah c. Ya, ini adalah contoh soal yang paling sederhana. Sementara untuk soal-soal yang ada di sebelah kiri, kita harus menggunakan integral substitusi untuk mengarahkan ke bentuk umum ya. Jadi untuk pemisalannya nanti kita menggunakan u, sehingga di sini nanti kita ingin mengarahkan menjadi integral seper u du adalah ln mutlak u seperti ini. Contohnya adalah untuk nomor 1, kita misalkan u-nya yaitu yang ada pada penyebut. Jadi u-nya adalah 2x plus 1. Kemudian du dx-nya yaitu 2. Dan kita peroleh du per 2 sama dengan dx. Sehingga untuk integral 1 dibagi 2x plus 1 dx, kita ubah menjadi integral 1 per u. Dx-nya sendiri adalah du per 2. Kemudian kita keluarkan setengahnya menjadi integral seper u du. Ya, ini adalah bentuk umum ya, sudah muncul bentuk umumnya, sehingga hasilnya adalah setengah ln mutlak u tambah c. Kemudian kita kembalikan u-nya, di mana u-nya adalah 2x plus 1 seperti ini. Lanjut contoh soal yang kedua, kita misalkan u-nya adalah 1 min x, maka du dx-nya atau turunan pertama dari u adalah negatif 1, dan negatif du adalah dx. Jadi integral 1 dibagi 1 min x dx adalah integral 1 per u, dx-nya kita ganti dengan negatif du, negatifnya bisa kita keluarkan menjadi negatif integral seper u du, di mana integral seper u du adalah ln mutlak u tambah c. Jadi hasilnya adalah negatif ln u-nya adalah 1 min x ditambahkan dengan c. Contoh soal yang ketiga, u-nya kita misalkan yaitu 2x plus 7. Sehingga du dx adalah 2 dan dx-nya adalah du per 2. Integral dari 5 dibagi 2x plus 7 dx sama dengan integral 5, 2x plus 7-nya adalah u, dan dx-nya adalah du per 2. Sehingga kita bisa keluarkan 5 per 2 integral seper u du. Sama dengan 5 per 2 ln mutlak u tambah c. Untuk u-nya sendiri adalah 2x plus 7. Lanjut soal yang keempat, yaitu integral 2x per x kuadrat min 5. Seperti biasa kita misalkan u-nya adalah yang ada pada penyebut, yaitu x kuadrat min 5. Du dx atau turunan pertamanya adalah 2x, dan du sama dengan 2x dx. Kebetulan di soalnya ada 2x dx. Kemudian kita integralkan 2x per x kuadrat min 5 dx sama dengan integral 1 per u, dan 2x dx-nya adalah du. Hasilnya adalah ln mutlak u tambah c. U-nya adalah x kuadrat min 5. Dan untuk soal yang kelima, di mana integral ini adalah integral tentu, kita misalkan u-nya dengan 10 min x kuadrat, kemudian du dx
adalah negatif 2x, dan di soal termuat x dx, jadi kita cari x dx-nya, yaitu du per min 2 sama dengan x dx. Karena integralnya memiliki batas, atau di sini kita sedang menyelesaikan integral tentu dengan metode substitusi, maka kita ganti batasnya. Jika x sama dengan min 1, maka u-nya adalah 10 kurangi min 1 kuadrat, yaitu 9. Dan jika x sama dengan 3, maka u-nya adalah 10 kurangi 9, yaitu 1. Jadi integral min 1 sampai dengan 3, x per 10 min x kuadrat dx, kita transformasi menjadi variabel u, menjadi 1 per u dikalikan du per min 2, di mana ketika variabelnya adalah x, batasnya min 1 sampai dengan 3. Ketika sudah ditransformasi menjadi u, batasnya adalah 9 sampai dengan 1. Jadi untuk batas jangan mengikuti dari yang terkecil ke yang terbesar, tapi kita mengikuti nilai x-nya ini. Karena x sama dengan min 1 adalah batas bawah dan ternyata u-nya adalah 9, maka kita tetap menjadikan 9 sebagai batas bawah meskipun 9 lebih dari 1. Selanjutnya negatif setengah kita keluarkan dan kita integralkan, yaitu ln mutlak u dengan batasnya 9 sampai dengan 1. Kita masukkan min setengah ln 1, ya karena 1 positif maka di sini tidak diperlukan lagi tanda mutlak. Ln 1 kurangi ln 9. Karena ln 1 adalah 0, maka hasilnya negatif setengah kalikan 0 kurangi ln 9. Jadi ini adalah positif ln 9 per 2. Sekian untuk pembahasan mengenai fungsi logaritma asli. Sampai jumpa di video berikutnya masih di seri kuliah kalkulus.